welcome to Dicaster Nila, Deep Talk with Podcasters Manila. Saya Mutiara Adelia yang bakal nemenin kalian ngobrol sampai video ini selesai. Anyway, ini adalah podcast pertama SMA YP Unila yang pastinya diharapkan bisa mengedukasi, memotivasi, dan memenuhi rasa penasaran kamu terhadap SMA YP Unila nih. Hari ini Mutiara bakalan ngobrol sama orang nomor 1 di SMA YP Unila. Ada Bapak Mapful SPD MPD selaku Kepala Sekolah. Kita sapa dulu aja kali ya. Assalamualaikum Pak Mapful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah selama ini alhamdulillah lancar. Nah jadi Pak, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang Mutiara wakilkan dari siswa-siswa lain dan mungkin buat adik-adik calon siswa baru gitu mau ditanyain gitu kan. Oh, silahkan aja. Nah pertama nih ya Pak, Bapak boleh nggak ceritain dulu gitu tentang pengalaman singkat Bapak gitu, apa atau biografi Pak Mapful selama Bapak ngejabat jadi kepala sekolah dari SMA YP Unila Bandar Lampung. Saya sebelum menjadi kepala SMA YP Unila Bandar Lampung, saya adalah jadi guru dan wakil kepala sekolah di SMA 5. Pada waktu itu ada syarat terbuka seleksi kepala sekolah, saya ikut dan alhamdulillah Pak Rektor Unila yang selaku ketua pembina memberikan kepercayaan kepada saya karena saya sebagai seorang PNS, beliau juga minta izin kepada Bapak Gubernur, alhamdulillah sudah setuju sehingga saya menjabat kepala sekolah di SMA YP Unila. Ini adalah SK-nya ditandatangani oleh Bapak Gubernur langsung. Gitu. Nah kalau kesan Bapak sendiri nih selama ngejabat di sini gimana sih Pak SMA YP Unila ini menurut Bapak gitu? SMA YP Unila adalah salah satu SMA swasta yang menurut saya itu begitu masuk ke dalamnya itu saya lihat itu punya potensi yang luar biasa. Kesan saya yang pertama adalah SMA YP Unila adalah sangat bagus dan bisa dikembangkan, tidak kalah dari sekolah-sekolah yang lain, bahkan bisa menjadi nomor 1 di Provinsi Lampung. Gitu. Amin ya Pak ya. Nah ini kan program podcast pertamanya SMA YP Unila Bandar Lampung nih Pak. Menurut Bapak sendiri gimana sih program podcast kita ini? Nah podcast ini sekarang kan lagi memang hit ya. Dan juga ini saya sangat mendukung adanya program podcast di SMA YP Unila. Harus dikembangkan terus dan produksi terus, kreatif menginformasikan tentang SMA YP Unila dan beberapa hal pengetahuan-pengetahuan penting yang perlu disiarkan melalui podcast SMA YP Unila. Kalau menurut Bapak nih ya Pak, kan di program podcast ini kami bakal ngundang siswa-siswi berprestasi SMA YP Unila Bandar Lampung. Menurut Bapak gimana Pak? Nah ini sangat bagus karena akan menjadi motivasi bagi siswa-siswa yang lain bahwa ternyata siswa-siswa SMA YP Unila punya prestasi, sehingga juga yang bukan dari siswa SMA YP Unila akan tahu bahwa SMA YP Unila punya siswa-siswa yang berprestasi di berbagai bidang. Iya benar-benar. Di SMA YP Unila ini kan banyak banget siswa-siswi yang berprestasi di berbagai bidang Pak. Nah gimana sih Pak cara Bapak gitu ya, metodenya gitu untuk mendukung setiap siswa ini berkembang di bidangnya masing-masing? Kita wadahi, kita arahkan untuk seluruh siswa yang punya minat dan bakat ke arah ekstrakurikuler masing-masing. Oh iya, organisasi yang ada di sekolah ini. Dan juga kita panggilkan kalau memang Bapak dan Ibu guru pembina di sini yang sudah punya potensi maksimal mungkin, dan bila perlu mendatangkan tenaga ahli yang lain kita datangkan supaya lebih hebat lagi. Oh iya benar-benar memberi sarana dan fasilitas yang baik lah ya Pak. Bapak mohon maaf bisa lebih dekat lagi ke mic-nya biar suaranya bisa lebih jelas sih. Oke, siap. Kan kalau ngomongin soal organisasi ya Pak, Bapak sendiri sebelum jadi kepala sekolah gitu,
Bapak ikut organisasi apa aja sih di waktu Bapak masih kuliah mungkin, atau Bapak SMA gitu? Kalau saya, kalau dari sekolah SMA itu yang ikut kegiatan ya pramuka. Karena pramuka itu sangat menyenangkan. Sehingga tidak terlalu serius terus. Jadi pas kegiatan di ekstrakurikuler pramuka dengan riang gembira kita ikut. Nah, terus pada waktu sudah bekerja sebagai guru, pengalaman saya jadi guru inti dan juga dari pengurus MGMP, bahkan jadi ketua MGMP cukup lama, sehingga saya mengetuai guru-guru SMA baik negeri maupun swasta SMA se-Kota Bandar Lampung ini sudah ada beberapa tahun. Cukup lama cukup saya. Banyak ya pengalamannya ya Pak. Dan ya? juga ikut juga menjadi panitia melaksanakan kegiatan-kegiatan jalan yang dulu itu namanya OSN. Sekarang diganti KSN. Jadi mengelola dengan kawan-kawan untuk tingkat Kota Bandar Lampung. Keren sih, benar-benar. Saya juga tadinya mau ikut sih Pak KSN. Cuma karena saya dari seni ya Pak, jadi akhirnya saya ikutnya FLS 2M. Nggak apa-apa, bagus, sama juga. Memang bakatnya di seni nggak apa-apa, dikembangkan sampai tingkat nasional juga. Nah Pak, ini kan udah PPDB nih ya Pak. Gimana sih tanggapan Bapak nih mengenai PPDB pada tahun ini? Karena tahun ini kan masih COVID-19, tapi kita juga masih susah gitu memprediksi apa ini bakalan terus bisa offline ataupun nanti di kedepannya akan ada daring lagi. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Kalau menurut Bapak, saya kira kami berharap bahwa sekali PTM ini seterusnya bisa PTM terus, sehingga kejenuhan yang sudah 2 tahun mudah-mudahan bisa diobati. Yang jelas seluruhnya harus menjaga prokes masing-masing secara ketat. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini sudah bisa berakhir. Sehingga untuk PPDB kita yang selama ini sudah alhamdulillah sudah dapat 3 kelas lebih. Dan saya optimis, yakin untuk orang tua yang tahu tentang SMA YP Unila itu nggak akan berpikir panjang untuk masuk anaknya ke SMA YP Unila. Insya Allah masuk SMA YP Unila, prestasinya kita dorong terus dan semangatnya kita arahkan, insya Allah akan bisa mencapai prestasi semaksimal mungkin. Nah ini saya ada satu pertanyaan mewakilkan dari teman-teman yang lain ya Pak, karena ini kan PPDB. Nah kalau misalnya tahun ajaran baru sekarang itu kan pasti ada seleksi kelas unggulan Pak. Kenapa sih Pak kok kelas unggulan itu fasilitasnya dibedain gitu sama yang nggak masuk kelas unggulan? Padahal kan SPP-nya sama Pak. Ya. Oke, sementara ini kelas unggulan diberikan fasilitas yang berbeda dan pembayarannya sama. Tapi kedepannya akan diberikan kegiatan tambahan lain. Dan insya Allah yang masuk unggulan nanti akan dipanggil juga orang tuanya untuk membicarakan masalah tambahan kegiatan itu yang nantinya akan berbeda. Kemarin hanya kita mengelompokkan, dikelompokkan siswa-siswa yang punya prestasi dikelompokkan dalam satu kelas untuk bisa memaksimalkan kompetensinya sehingga dia bisa tumbuh berkembang bakatnya yang luar biasa. Tapi di kelas perlu diingat, di kelas unggulan itu tidak permanen. Oh, berarti setiap tidak permanen. Nanti di akhir tahun ya semester genap nanti kita cek. Kalau yang nanti biasa-biasa saja dan prestasinya menurun ya kita geser, kita ambilkan dari siswa yang ada di kelas reguler. Silahkan masuk. Karena supaya kompetitif, sehingga di kelas unggulan itu selalu terjaga bukan zona nyaman tapi zona yang betul-betul mendorong mereka untuk semangat belajar supaya tidak tergeser ke kelas reguler. Jadi ini salah satu usaha Bapak untuk meningkatkan mutu sekolah gitu ya Pak? Ya. Kalau model penerapan yang Bapak lakuin nih sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan mutu siswa-siswinya selain mengelompokkan ke dalam kelas unggulan itu apa aja Pak? Yang jelas saya berpesan kepada seluruh anak-anakku di SMA YP Unila Bandar Lampung, satu itu harus disiplin.
bisa memanajemen waktu yang tepat. Karena zaman sekarang ini tidak ada siswa yang tidak punya handphone. Iya. Handphone silahkan kalian gunakan secanggih apapun silahkan, tapi digunakan untuk fasilitas belajar. Terus yang kedua, kepada Bapak Ibu Dewan Guru saya tekankan untuk memberikan pelayanan maksimal. Silahkan kalau ada anak-anak yang punya prestasi bakat, tolong dibimbing semaksimal mungkin untuk mengembangkan bakatnya. Sehingga insya Allah akan terbaca semuanya bakatnya. Bapak Ibu Guru juga akan melihat dan akan mendorong untuk mengembangkan bakatnya masing-masing, sehingga bisa nanti bisa dalam kegiatan-kegiatan lomba atau yang lainnya bisa tampil dan insya Allah harapannya bisa menang dan juara. Kalau misalnya nih Pak, ada siswa-siswi SMA IEP Unila yang mungkin tidak disiplin, cara Bapak mengatasinya gimana Pak? Untuk siswa yang tidak disiplin, tentunya yang tahap langkah awal adalah kita serahkan kepada wali kelas, BK, dan juga wakil kesiswaan untuk memberikan arahan supaya siswa yang tadinya tidak disiplin bisa menjadi disiplin. Terutama kalau siswa-siswa yang terlambat itu. Pertama disiplin kehadiran dulu. Iya, benar-benar. Kalau siswa yang hadirnya terlambat, kalau yang beragama Islam, saya sarankan suruh membaca dulu ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek, tergantung dari tingkat keterlambatannya. Semakin lama jaraknya terlambat, semakin banyak bahkan surat-surat yang agak panjang suruh menghafalkan. Untuk yang agama non-Islam ya harus paham dengan kitab sucinya masing-masing untuk membaca. Sehingga semakin banyak terlambat, mudah-mudahan ada hikmah positifnya. Dia paling tidak kalau yang beragama Islam akan menghafal surat-surat pendek, dan untuk yang agama non-Islam juga akan bisa memahami tentang kitab sucinya. Saya yakin bahwa disiplin itu semuanya dipesankan dari semua agama itu. Ya, sehingga disiplin adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Iya, benar. Kuncinya harus disiplin dulu ya Pak, baru ke hal-hal yang lain gitu. Nah, apa sih pendapat Bapak nih tentang ini, hal yang lagi marak ya Pak terjadi di zaman sekarang gitu kan? Apa sih pendapat Bapak kalau misalnya di IEP Unila ini ada yang namanya bullying gitu? Bullying itu nggak boleh hidup di SMA IEP Unila. Harus segera deteksi. Bahkan kalau ada anak yang merasa dibully, segera lapor aja ke wakil kesiswaan. Pasti akan segera ditindaklanjuti. Maka kita harus tidak boleh ada bullying bentuk apapun yang ada di SMA IEP Unila. Kita berantas itu. Benar-benar. Nah, kalau harapan Bapak gitu ke depannya buat siswa-siswi SMA IEP Unila ini apa Pak? Saya berharap SMA IEP Unila ini anak-anaknya betul-betul itu tadi, yang pertama disiplin, belajar keras, punya prinsip yang kuat sehingga jangan gampang terpengaruh oleh orang lain. Karena kalau sudah punya prinsip kuat, ingin menggapai cita-cita itu jangan tergoyahkan oleh hambatan-hambatan yang lain. Maka belajar supaya betul-betul apa yang akan diharapkan bisa tercapai. Iya, benar. Nah Pak, kemarin kan alhamdulillah nih ya, ada sekitar 83 siswa IEP Unila yang berhasil diterima SNMPTN. Gimana nih menurut Bapak gitu persentasenya atau kebijakan yang Bapak ambil dalam proses SNMPTN ini? Untuk SNMPTN jumlah siswa SMA IEP Unila tahun ini adalah 395. Diambil 40% itu ada 158 orang. Alhamdulillah dari 158 orang kuotanya ada 83 orang diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes, berarti lebih dari 50%, bahkan bisa nyampe 53%. Sudah cukup bagus. Terjadi peningkatan dari tahun kemarin. Tahun kemarin hanya 60 orang yang diterima melalui jalur SNMPTN. Tahun ini alhamdulillah dapat 83 orang yang diterima SNMPTN. Di kedokteran Unila ada 2 orang. Dan tersebar di 7 perguruan tinggi. Ada di Unila, di ITERA, di Universitas Brawijaya, di IPB, ada di Universitas Andalas,
ada di Unsri, ada Universitas lagi Pajajaran, Unpad, ya. Pokoknya ada 7 perguruan tinggi yang anak-anak SMA YP Unila tersebar ke sana. Keren sih. Diharapkan juga untuk tahun-tahun berikutnya bisa terus bertambah ya Pak? Ya, insya Allah tahun depan harus bisa meningkat lagi dari jumlah yang sekarang, dan bila perlu perguruan tingginya lagi juga bisa bertambah lagi, yang keren-keren, yang favorit. Iya, benar. Itu target ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan tergantung dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya disiplin dan mau belajar keras, insya Allah apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai. Amin ya, semoga harapannya bisa tercapai ya Pak. Pak, ngomong-ngomong nih ya Pak, kemarin kan udah sempat mulai proses pembangunan kantin modern nih di SMA YP Unila. Nah, progres dari pembangunan ini gimana Pak? Alhamdulillah, dari target kayaknya saya lihat dari agenda pelaksanaan sudah sesuai targetnya, insya Allah. Pokoknya tahun ajaran baru kantin yang modern itu sudah selesai pembangunannya, sehingga untuk mendukung proses pembelajaran di SMA YP Unila supaya nanti makanan-makanan ataupun yang tersedia di situ itu sangat memenuhi standar, dan kantin itu adalah kantin yang sehat dan nyaman. Nggak sabar ya Pak, kapan gitu jadinya Pak? Ya tunggu saja, insya Allah di akhir bulan Juni ini sudah ada mulai kayaknya finishing, dan saya berharap pada tukangnya saya konsultasi, saya ngobrol, target insya Allah pokoknya bulan akhir Juni atau nanti tahun pelajaran baru sudah selesai. Amin. Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah nih di SMA YP Unila sendiri, ada nggak sih Pak suka dan dukanya gitu Bapak selama jadi kepala sekolah di sini? Banyak sukanya. Alhamdulillah ya Pak. Dukanya kalau melihat anak-anak yang terlambat saja. Anak-anak yang terlambat dan belajarnya masih kurang semangat, itu adalah menjadi karena duka lah, ada kok seperti itu. Kan seharusnya kalau masuk ke sekolah sudah bisa diperkirakan dari rumah. Hari pertama telat, hari kedua masa harus telat lagi. Sudah masuk SMA kan calon mahasiswa, masa masih belajarnya harus ditungguin ataupun harus diberikan sanksi kalau nggak mau belajar. Itu adalah sudah harus kesadaran calon mahasiswa, berarti sudah betul-betul mempersiapkan diri belajar maksimal karena sudah mempunyai harapan perguruan tinggi mana yang akan dituju. Maka itu salah satunya adalah untuk memasuki perguruan tinggi itu tidak harus dengan pakai linggis, cukup dengan coretan pena, goresan pena bisa untuk membuka perguruan tinggi yang jadi harapan impian itu. Berarti itu kedisiplinan itu sebenarnya untuk membentuk karakter gitu ya Pak. Jadi terlambat itu sebenarnya juga suatu karakter yang harus diperbaiki sama SMA YP Unila gitu ya Pak. Iya. Yang jelas yang perlu tambahkan bahwa kalau saya mendengar atau melihat dan ada laporan siswa SMA YP Unila berhasil meraih juara, itu alhamdulillah saya dengan senang hati dan berbangga. Itu merupakan suka ya. Jadi karena banyak meraih medali, banyak meraih juara, jadi banyak sukanya. Mudah-mudahan yang terlambat semakin sedikit sehingga dukanya semakin berkurang. Iya, amin. Untung saya bukan salah satu yang sering telat sih Pak. Nggak boleh. Harus bisa manage waktu. Nah, visi dan misinya Bapak nih untuk memajukan sekolah apa nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau visi misi ya jelas saya akan meneruskan visi misi yang sudah dicanangkan di sekolah ini, bahwa sekolah kita harus menjadi sekolah unggul di tahun 2025. Nah, terutama harus berkreativitas di bidang iptek dan imtak. Jadi siswa SMA YP Unila jangan gaptek. Di teknologi silahkan kuasai semaksimal mungkin. Tapi ya itu tadi, kita harus bisa mengendalikan di imtaknya. Nah, kita kan orang yang beragama, beriman dan bertakwa. Untuk seluruh agama harus ditingkatkan supaya kita kehidupannya itu seimbang untuk urusan dunia dan akhirat. Karena alat kontrol utama untuk kejujuran adalah di agama. Kalau orang itu udah jujur,
Kalau yang meyakini di agamanya pasti kita sudah ada yang mengawasi, sehingga nggak perlu diawasi oleh orang-orang seperti satpam ataupun guru ataupun yang lain. Kita nggak akan bisa berbuat yang aneh-aneh karena ada yang mengawasi. Allah Maha Tahu, sehingga kita akan bisa melaksanakan berbuat yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tidak akan menyeleweng, mengarah yang nggak benar karena ada pengawasan yang ada dari keyakinan agama masing-masing. Nah, itu balik lagi ke kesadaran diri masing-masing gitu ya Pak, berarti ya Pak. Nah Pak, kita kan sekarang udah offline lagi kan beberapa bulan kemarin. Nah gimana nih menurut Bapak kalau misalnya ada kemungkinan terburuk kalau kita online lagi setelah hari raya gitu Pak? Apa sih yang udah disiapin sama sekolah kalau misalnya kita kembali online gitu Pak? Kalau di sekolah untuk persyaratan prokes itu sudah lengkap. Mau online oke. Mau offline ya alhamdulillah. Jadi untuk persyaratan online-nya yang jelas kalau dari sekolah nggak bermasalah. Yang dari siswa juga saya yakin tidak bermasalah. Yang penting asal ada kuota sehingga bisa berjalan. Jadi untuk online itu sudah terbiasa karena sudah cukup lama. Tapi untuk offline ini saya berharap untuk setelah Lebaran pun nanti insya Allah mudah-mudahan sudah berhenti COVID-nya. Imunnya sudah kuat semua sehingga insya Allah PTM 100% terus berjalan. Indonesia mau maju, Indonesia mau kreatif, tentunya anak-anak sekolah harus masuk karena offline itu lebih bagus hasilnya daripada yang online ya, untuk pembentukan karakter anaknya juga ya semuanya kan? Yang karakternya. Nah Pak, karena ini kan lagi suasana PPDB, bisa dong Pak sekalian dipromosiin biar makin banyak gitu yang daftar. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua yang memiliki anak usia SMA yang sekarang masih ada di kelas 9 ya, dimanapun berada, Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah ragu untuk memilih SMA YP Unila. Saya yakin SMA YP Unila adalah SMA swasta yang bukan kaleng-kaleng, SMA yang bisa diandalkan ke depan. Insya Allah bisa dibuktikan para alumninya, alhamdulillah selalu meningkat dan juga sudah banyak tersebar di mana-mana. Sekali lagi, anak-anakku yang ada di SMP yang punya prestasi bagus, prestasi baik dan yang mau berprestasi, silakan daftar ke SMA YP Unila sekarang juga. Mumpung masih ada kuota. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Makasih udah nemenin ngobrol nih dan jawab beberapa pertanyaan yang tadi udah saya tanyakan gitu ke Bapak. Nah buat teman-teman di rumah gitu kan yang nonton, mungkin kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain bisa tanyain di kolom komentar kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe Smanila TV. Terus tonton kita di Dicaster Nila, Deep Talk with Podcasters Manila. See you on the next chapter. Bye. Dicaster Nila